Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Ahmad dengan NPM 022723111263. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oke, baik. Langsung saja ke latar belakangnya. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional, peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sangat strategis, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai penyumbang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Masalah ini kian kompleks ketika dikaitkan dengan minimnya pemahaman perpajakan dan belum optimalnya upaya sosialisasi dari pihak otoritas pajak. Seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak, perhatian terhadap aspek edukasi dan komunikasi perpajakan kepada UMKM menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak diyakini memiliki peran vital dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum dan peraturan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak dengan tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Bahwa 2024 Rosyanti dan Simongkir, 2024 Nurtismoko dan Ayam 2024. Di sisi lain, minimnya pemahaman terhadap mekanisme dan regulasi pajak mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan ketidakpahaman administratif. Bahkan penghindaran pajak atau Kandagor et al. Memungkinkan UMKM memahami dan kewajibannya serta menghindari risiko sanksi dan denda. Sosialisasi perpajakan juga merupakan instrumen penting yang digunakan otoritas pajak untuk membangun kesadaran dan pemahaman wajib pajak, khususnya bagi UMKM. Efektivitas kegiatan sosialisasi berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan pajak, terlebih jika dikemas dengan format edukatif interaktif. Atau Utomo et al. 2021, Febriani et al. 2019, Pertiwi mampu menjangkau seluruh segmen UMKM, terutama mereka yang berada di sektor informal atau daerah terpencil. Jayusman et al. 2022, Suliswati dan Nugraha 2019, Yuda et al. 2023. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi pajak yang adaptif menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam kondisi tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal PJK atau DJP telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti penggunaan aplikasi pajak digital, pelatihan berbasis komunitas, dan sinergi antar lembaga. Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM. Arianto et al. 2024, Sarif dan Musau 2024, Rosyani dan Sumangkir 2024. Namun, efektivitas pendekatan ini masih membutuhkan evaluasi empiris yang mendalam agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perilaku kepatuhan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh simultan antara pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM.
serta memberikan perspektif baru dalam integrasi pendekatan edukatif dan komunikatif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dan yang kedua yaitu manfaat praktik. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait dalam menyusun strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif dan adaptif untuk segmen UMKM. Dan yang ketiga yaitu manfaat kebijakan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, berbasis literasi dan komunikasi, sehingga mampu mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan kontekstual, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan ekonomi, seperti akuntansi perpajakan. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengeksplorasi bagaimana wajib pajak UMKM merespon kebijakan perpajakan yang berlaku. Penelitian oleh Utomo et al. 2021, Hikmah 2022, dan Lestari dan Daito 2020 menunjukkan bahwa studi kasus mampu menggali secara rinci proses kognitif, emosional, dan perilaku yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dalam pendekatan studi kasus, konsep-konsep seperti literasi pajak, kepatuhan sukarela, dan efektivitas sosialisasi menjadi titik fokus utama. Teori kepatuhan pajak yang dikembangkan oleh Vincent Watrick dan Mark 1992 serta teori of planet Beaufort atau Aizen 1991 sering dijadikan kerangka teoritis utama dalam penelitian yang menggunakan metode ini. Pendekatan Saragih 2020 yang menegaskan pentingnya pemahaman atas hukum perpajakan dalam membentuk niat dan perilaku patuh wajib pajak. Selain itu, teori institusional dan teori legitimasi juga sering digunakan untuk memahami bagaimana UMKM merespon tekanan dan otoritas pajak. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana norma sosial dan persepsi terhadap legitimasi otoritas mempengaruhi. Puspanita 2024 menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga perpajakan dan persepsi terhadap keadilan sistem sangat menentukan tingkat kepatuhan. Metode studi kasus juga memperkaya teori edukasi perpajakan yang memperkenalkan pada pentingnya transfer pengetahuan berbasis pengalaman. Dalam konteks UMKM, pembelajaran kontekstual melalui pengalaman langsung, baik melalui pelatihan, interaksi dengan petugas pajak atau media massa, terbukti lebih efektif dibanding pendekatan formal semata. Hal ini dikonfirmasi oleh Suliswati dan Nugraha 2019, Irianti et 2024, dan Putra et 2024. Teori interaksionisme simbolik juga mendasari dasar dalam memahami interaksi sosial antara pelaku UMKM dan lingkungan pajaknya. Melalui simbol, bahasa, dan tindakan, individu membentuk pemaknaan atas kewajiban pajak. Dalam konteks ini, studi kasus menjadi penting untuk menelusuri konstruksi makna tersebut, sebagaimana diperhatikan oleh penelitian Sarif dan Musal 2024, Arianto et 2024, dan Diekalo et 2024. Selanjutnya, perkembangan metode studi kasus. Metode studi kasus telah berkembang menjadi salah satu utama mengkaji perilaku wajib pajak UMKM, terutama dalam konteks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial dan kebijakan fiskal,
Seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendekatan kualitatif, studi kasus banyak digunakan untuk mengkaji dinamika hubungan antara pengetahuan pajak, sosialisasi, dan kepatuhan penelitian oleh Hikmah 2022, Utomo ed. 2021, dan Lestari dan Daito 2020, membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam mengeksplorasi dalam era digitalisasi. Metode studi kasus juga berkembang untuk memetakan penerimaan dan efisiensi wajib pajak terhadap teknologi e-filing dan aplikasi perpajakan. Studi oleh Bekalu et al. 2024, Rosanti dan Simongkir 2024, dan Cruz Martens 2018 mengungkapkan bahwa pendekatan ini mampu mengungkap proses adaptasi UMKM terhadap transformasi digital secara rinci. Selain itu, studi kasus memungkinkan pemetaan terhadap persepsi wajib pajak terhadap risiko, sanksi, dan manfaat insentif. Putri et 2024, Bedisara 2024, Atisari et al. 2024 menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap ambigus perilaku kepatuhan dalam konteks intensif fiskal. Selanjutnya, objek ketiga yaitu telah literatur yang relevan terhadap metode studi kasus. Studi literatur menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus mampu menjelaskan variabel psikososial dan dalam kepatuhan pajak UMKM. Utomo et al. 2021, Hikmah 2022, dan Lestari dan Daito 2020 menemukan bahwa pengetahuan dan pengalaman lapangan wajib pajak lebih pengaruh terhadap kepatuhan daripada sekedar pemahaman teoritis. Metode ini digunakan pula untuk mengeksplorasi hambatan internal UMKM dan memahami dan menerapkan sistem perpajakan. Studi oleh Febriani et al. 2019, Jayisman et al. 2022 dilacak melalui narasi individu yang tergambarkan dalam studi kasus. Studi oleh Rosani dan Simongkir 2024, Arianto et al. 2024, dan Hikmah 2022 menemukan bahwa edukasi perpajakan yang dilakukan melalui pengalaman langsung seperti pelatihan atau bimbingan lapangan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Literatur juga mencatat bahwa keberhasilan strategi sosialisasi sangat tergantung pada media yang digunakan. Suliswati dan Nugraha 2019, Sarif dan Mustaw 2024, dan Putra et al. 2024 menunjukkan bahwa media massa dan digital memiliki kekuatan dalam mempengaruhi internal wajib pajak terhadap informasi perpajakan. Studi oleh Sugyatmin et al. 2023, Pertiwi dan Puspanita 2024, dan Diskalu et al. 2024 mengkonfirmasi bahwa pendekatan studi kasus mampu menangkap nuansa-nuansa emosional dan kognitif dalam proses kepatuhan yang tidak dapat dipresentasikan oleh survei kuantitatif. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi yang digunakan untuk memahami pengalaman subjektivitas wajib pajak dalam merespon kebijakan perpajakan. Studi oleh Rosyanti, Simongkir, Sari, dan Yudha menunjukkan bahwa interaksi sosial dan pengalaman pribadi mempengaruhi sikap terhadap pajak.
Hikmah, Jusman, dan Arianto menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak dan kualitas layanan mempengaruhi kepatuhan lebih dari aspek hukum semata. Studi oleh Lestari dan Daito, Pratiwi dan Puspita dan Bawa menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan lebih edukatif ditransfer melalui pengalaman daripada pendidikan formal. Penelitian fenomenologi oleh Artisari et al. 2024 dan Putri dan Deskalu memperlihatkan bahwa merespon emosional seperti ketakutan dan frustasi terhadap sistem pajak perlu dipahami agar kebijakan menjadi lebih responsif. Selanjutnya yaitu metode penelitian studi kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan holistik terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Studi oleh Utomo et al. 2021 dan Hikmah menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus efektif dalam menjelaskan interaksi dinamis antara persepsi subjektif wajib pajak dan variabel eksternal seperti sosialisasi dan edukasi pajak. Metode studi kasus digunakan untuk mengamati perilaku wajib pajak secara langsung dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Teknik ini memungkinkan penelitian membandingkan persepsi, pemahaman, dan merespon terhadap kebijakan perpajakan berdasarkan pengalaman aktual wajib pajak UMKM. Penelitian oleh Febrianti dan Saragi memberikan gambaran tentang bagaimana konteks lokal membentuk pemaknaan wajib pajak terhadap kewajiban fiskal mereka. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap ketidaksesuaian antara kebijakan perpajakan yang dirancang secara sentralistis dan implementasinya di lapangan. Dalam studi oleh Deskalu dan Suliswati, non teknis yang tidak terdeteksi oleh survei kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini dilakukan secara kualitatif melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik ini dipilih karena mampu menangkap pengalaman subjektif dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap edukasi dan sosialisasi perpajakan. Studi oleh Jusman dan Arianto menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif dalam mengeksplorasi dimensi sosial dan emosional dalam kepatuhan pajak. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi topik. Wajib pajak UMKM dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan dalam program edukasi dan pengalaman menghadapi proses administrasi pajak. Studi oleh Yuliani dan Budiarsa menunjukkan bahwa wawancara mendalam mampu mengungkap motivasi dan hambatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik yang sesuai dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Tahap awal analisis dilakukan melalui proses open coding untuk menemukan kategori-kategori awal dari data mentah. Penelitian menandai frasa atau kalimat yang menunjukkan pemahaman pajak, respon terhadap sosialisasi atau sikap terhadap otoritas pajak. Studi oleh Yuliani dan Febriani mendemonstrasikan efektivitas pendekatan ini di dalam mengungkap pola-pola perilaku wajib pajak.
Selanjutnya, axial coding digunakan untuk menghubungkan kategori yang serupa dan membentuk subtema berdasarkan hubungan kausal dan temporal antara fenomena. Proses ini memungkinkan kontraksi hubungan yang logis antara pengetahuan perpajakan dan keputusan kepatuhan. Teknik ini telah diadopsi dalam penelitian oleh Rosciani, Simonkar, dan Jayusman dan Hikmah. Selanjutnya yaitu deskripsi tekstual dan struktural serta sintesis. Deskripsi tekstual dan dalam studi kasus ini menggambarkan bagaimana informan mengalami dan memaknai fenomena sosialisasi pajak dan edukasi perpajakan dalam kehidupan nyata mereka sebagai pelaku UMKM. Deskripsi struktural menilai bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut terbentuk dalam alur interaksi antara individu dan lingkungan sistem perpajakan. Aspek-aspek seperti pola aplikasi, pola komunikasi dengan petugas pajak, cara memperoleh informasi, dan pengalaman menggunakan aplikasi pajak dianalisis secara sistematik. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian oleh Suliswati dan Nugraha untuk memetakan dinamika sosial dalam kepatuhan pajak. Deskripsi struktural menilai bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut terbentuk dalam alur interaksi antara individu dan lingkungan sistem perpajakan. Aspek-aspek seperti pola komunikasi dengan petugas pajak, cara memperoleh informasi, dan pengalaman menggunakan aplikasi pajak dianalisis secara sistematik. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian oleh Sulistiwati dan Nugraha untuk memanfaatkan dinamika sosial dalam kepatuhan pajak. Selanjutnya, hubungan antara variabel. Yang pertama, hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan memberikan dasar bagi wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan mematuhi aturan perpajakan karena mereka mengerti konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dan yang kedua yaitu hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh pihak otoritas pajak dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya. Sosialisasi juga bisa mengurangi ketakutan atau kesalahan persepsi yang kerap muncul di kalangan pelaku UMKM. Sosialisasi juga menciptakan trust antara wajib pajak dan otoritas pajak yang menurut teori trust-based compliance merupakan kunci peningkatan kepatuhan sukarela. Dan yang ketiga yaitu pengaruh simultan antara pengetahuan dan sosialisasi terhadap kepatuhan. Keduanya saling melengkapi. Pengetahuan memberikan informasi substansial, sementara sosialisasi memperluas jangkauan informasi dan membentuk persepsi publik. Ketika wajib pajak paham dan merasa didampingi, mereka lebih cenderung untuk patuh tanpa paksaan. Baik, hasil penelitiannya yaitu interpretasi akhir dari data didasarkan pada integrasi narasi individu dengan kerangka teori yang telah ditentukan. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat dikaitkan kembali dengan teori yang relevan dan memberi kontribusi pada pengembangan teori baru. Pendekatan ini merujuk pada penelitian fenomenologis oleh Rosanti dan Simonkir 2024, Nurtiasmoko dan Ayat 2024, dan Saragi 2020. Akhirnya, deskripsi tekstual dan struktural memberikan dasar yang kuat untuk mengusulkan rekomendasi kebijakan yang berbasis pengalaman nyata wajib pajak. Rekomendasi ini mencakup pengetahuan program edukasi, optimalisasi kanal sosialisasi, dan reformasi layanan pajak berbasis kebutuhan UMKM.
Penelitian oleh Hikmah 2022, Arianto et al. 2024, dan Sarif dan Musau 2024 menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini mampu mendorong inovasi dalam tata kelola perpajakan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak memiliki peranan penting dalam membantu sikap dan perilaku kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan seperti prosedur dan prosedur pelaporan, jenis pajak yang harus dibayar, serta sanksi atas ketidakpatuhan, cenderung menunjukkan sikap yang lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pengetahuan tersebut sebagian besar diperoleh melalui pengalaman pribadi, konsultasi dengan rekan atau konsultan pajak, serta kegiatan sosialisasi dari pihak otoritas pajak. Sosialisasi perpajakan yang bersifat edukatif, interaktif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM. Namun, ditemukan pula bahwa beberapa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan karena keterbatasan media dan kurangnya pendekatan personal dari petugas pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kualitatif, kepatuhan wajib pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap perpajakan yang dibentuk melalui pengetahuan serta efektivitas kegiatan sosialisasi. Pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dan dari otoritas pajak sangat dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Oke, ini adalah referensi dari proposal saya, yaitu dari jurnal-jurnalnya, bisa dilihat. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada proposal yang berjudul tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.